bawa ke Ambon. Saya dibawa di Ambon, dari Ambon bawa ke Masuhi lagi. Sampai di Masuhi itu saya dititipkan di rumah Bapak Imam di daerah saya situ, agak sedikit kira-kira 3 kilo 4 kilo dari tempat tinggal suami saya. Situ selama saya tinggal di situ, saya masih dalam proses untuk mau menikah. Di situ saya nggak ada punya pikiran lagi tentang siapa Tuhan, siapa itu Kristen. Saya sudah kayak orang bingung, sudah seperti orang yang kasmaran, sudah susah dibilang sekali. Waktu saya melahirkan anak pertama itu, mama saya datang jenguk karena saya melahirkan susah sekali. Dari malam itu saya pembukaan 8 ke pembukaan berapa sampai jam 12 siang saya belum melahiran juga. Jadi dengar itu mama datang. Mama buang egonya, marahnya. Mama datang lihat saya. Mama sampai nangis-nangis. Itu sudah melawang. Paling suka sekali tidak dengar mama. Ini akibatnya. Lalu mama berdoa. Mama bilang minta ampun di Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus kasih ampun lalu bisa melahirkan. Akhirnya saya tidak bisa berdoa. Mama yang berdoa. Mama berdoa. Tapi belum juga lahir. Anak saya belum juga lahir. Saya bingung juga, aduh saya sudah paksa sampai saya sudah setengah mati, tidak bisa lahir-lahir itu anak. Lalu saya bilang begini, saya cuma tutup mata, pegang perut saya lah, saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau dilahirkan dari seorang perempuan bernama Bunda Maria, dengan keterbatasan kelahiran, tetapi Tuhan Yesus lahir dengan baik-baik saja, dengan selamat. Tuhan Yesus, saya percaya saya melahirkan seperti Ibunda Maria. Bu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat itu pun saya melahirkan. Saya melahirkan tanpa, waktu itu terlambat dokter, berarti anak saya jatuh. Langsung melahirkan cepat sekali saya melahirkan waktu saya setelah saya berdoa seperti itu. Lalu berjalan waktu itu suami saya mulai ugal-ugalan, mulai nakal, mulai main perempuan, mulai mabuk-mabukan lagi. Anak saya lahir sampai saya tuh kadang-kadang mau lari saya kasih tinggal dia. Karena saya dengan anak bayi, dia kadang jarang di rumah. Tapi akhirnya saya berusaha untuk sabar. Saya sabar saja, saya sabar dan sabar. Dari tahun 1992 itu, kesabaran itu belum ada sesuatu tanda yang istimewa, belum ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Masih seperti itu saja sampai tahun 1996 anak kedua lahir. Anak kedua lahir itu laki-laki. Di situ waktu anak kedua saya lahir, suami saya senang karena punya anak laki-laki. Tapi dia tidak pernah berubah juga. Saya selalu mabuk, selalu judi, main perempuan, tidak pernah tinggal. Saya sampai sering pergi ke rumah bordir hanya untuk cari dia di situ sambil bawa anak. Kadang-kadang anak saya mau taruh aja di depan rumah bordil itu. Bahkan sampai saya dipukul. Biasa saya dipukul itu kadang-kadang mulut saya bengkak, kadang-kadang mata saya biru di sini. Ini dahi-dahi saya sampai biasa itu benjol. Lalu saya bilang begini dalam hati saya, sudah berkorban begini, sudah pindah ikut kamu, tinggalkan sekolah saya karena saya tidak sampai lulus sekolah. Saudara-saudara sekalian, saya hanya sampai SMA kelas 2. Terus saya sudah tinggalkan keluarga saya. Kenapa di sini saya tidak dibikin baik? Kenapa saya hidup susah begini? Haleluya, puji Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa-masa yang sukar agar supaya kita tahu bahwa di luar Yesus kita tidak akan dapat maju. Di luar Yesus kita tidak akan dapat bisa mengatasi persoalan dan kesulitan. Dan yang lebih mengerikan, di luar Yesus kita akan binasa. Dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Datang dari Provinsi Maluku Utara, khususnya di Ambon. Saudara-saudara, ada sebuah kesaksian yang indah yang saya ingin bagikan kepada saudara. Bagaimana seorang anak muda
seorang wanita anak muda ini ketika dia meninggalkan Yesus karena cinta. Tetapi bagaimana Tuhan mengembalikan dia dengan cara yang ajaib. Yang saya ingin tekankan sebelum saudara mendengarkan kesaksiannya ini adalah jangan sampai engkau dipukulnya baru engkau kembali. Itu menyakitkan saudara. Karena itu sebelum engkau bertindak, pikirkan semuanya itu. Mari saksikan kesaksian berikut ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum menyaksikan tayangan berikut ini, kami mohon dukungan dana dan doa dari saudara untuk pembangunan gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami yang sampai hari ini masih belum dilanjutkan oleh karena terkendala soal biaya. Kami berharap jika saudara memiliki kerinduan yang sama dan keterbebanan yang sama dengan kami, dapat menyalurkan bantuan jadi nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau mau dibilang mustahil kalau seseorang yang sudah dimualafkan untuk kembali. Sangat langka, sangat sulit. Karena saya mengalami itu, sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya yang mualaf itu, sangat sulit mereka mau mengenal atau mendengar sedikit tentang Tuhan Yesus saja susah, sulit. Tapi puji syukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus bisa memilih saya, mengangkat saya dari kegelapan sehingga saya bisa berada di jalannya Tuhan. Itu suatu kemurahan yang luar biasa yang saya dapatkan. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya percaya ini bukan karena semata-mata kekuatan kami, tapi inilah kuasa Tuhan untuk saya bersaksi di malam ini. Dan tujuan saya bersaksi bukan karena ada sesuatu, saya ingin menyampaikan berita sukacita dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan seseorang, walaupun sudah di lubang yang paling gelap, paling dalam pun, Tuhan Yesus selalu menunggu, Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk kembali, karena kita anak-anak yang dibilang mualaf itu seperti anak-anak yang terhilang. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Ya, dengan singkat saya bercerita, di awal tahun 90, saya adalah seorang anak remaja, baru berumur 18-19 tahun. Saya berasal dari keluarga sederhana. Papa saya seorang pegawai lembaga di kota Masohi, Maluku Tengah. Jadi saya ini berasal dari Manado, orang Manado. Papa saya asli Manado, tapi masa remaja papa saya dan mama saya mereka di Ambon karena orang tua mereka adalah tentara Kenil. Jadi mereka di Ambon waktu itu. Jadi papa saya sama mama saya ketemu di Ambon dan menikah di Ambon. Lalu jadilah kami semua lahir di Ambon. Saya bersaudara 7 orang, saya anak ke-6. Tetap kehidupan kami walaupun sederhana, tapi kami hidup dalam ruang lingkup yang bahagia. Kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya tumbuh sebagai seorang gadis yang remaja yang ceria, kadang-kadang tidak mengenal susah, walaupun kadang-kadang mama papa itu agak kerepotan juga tentang biaya hidup kami, yaitu kakak berapa itu yang sekolah, terus saya, tapi tidak pernah mengalami kesusahan-kesusahan yang parah. Kami selalu setiap saat diberkati Tuhan. Di tahun 1990, saya berkenalan dengan suami saya, namanya Asrul. Dia seorang supir mobil dengan latar belakang keluarga yang mampu, yang kaya, dan sangat fanatik, karena mereka berasal dari Makassar, orang Makassar. Terus singkat cerita, karena waktu saya ketemu sama suami saya pernah kenal dengan dia di lembaga pemasyarakatan. Waktu itu suami saya pernah membuat kesalahan, terus mentindak kriminal. Dia tinggal di dalam rumah pemasyarakatan itu selama 2-3 tahun itu. Saya lupa, cuma pokoknya antara 2-3 tahun. Lalu kami kenal situ, jadi di keluarga besar saya kenal dia. Orangnya pokoknya dibilang serba bebas, hidupnya serba bebas,
punya latar belakang yang bebas. Tapi entah kenapa waktu saya duduk SMA kelas 2, awal-awal saya masih sekolah SMP sama SMA kelas 1, saya jadi remaja yang biasa-biasa saja. Malah saya itu malas keluar. Saya lebih senang tidur saja. Pulang sekolah tidur saja. Biasa tidur dari pulang sekolah itu jam 2 sampai biasa jam 6 saya belum bangun-bangun karena saya senang tidur. Itu berbeda setelah saya mengenal suami saya. Di tahun 90 itu, tahun 89 akhir, saya mulai mengenal suami saya. Di situ perubahan sangat drastis. Saya suka keluar, suka membohongi orang tua saya, cuma untuk bertemu dengan suami saya. Jadi di tahun 1990, akhirnya saya pergi jalan-jalan. Waktu itu ada sementara mau mengikuti ulangan PPKN, dulu bilang PMP, tapi waktu zaman saya sudah bilang PPKN. Terus saya ini pergi disuruh guru tugas untuk kerja tugas PPKN. Sampai di sana setelah selesai kerja, suami saya sudah menunggu di terminal, Lalu saya disiapkan tempat duduk di depan. Akhirnya saya jalan sama suami saya itu keliling kota tempat tinggal saya, kota Masohi namanya. Keliling sudah jam 7 saya belum pulang, sedangkan mama saya ini kalau jam segitu belum pulang, aduh mati sudah, paha-paha ini biru, dicubit sampai puas-puas. Cuma mama itu nggak pernah mukul pakai rotan. Kalau mama marah, dia cubit aja. Jadi saya udah takut pulang. Akhirnya tidak pulanglah saya tidak pulang dengan suami saya, tidak pulang. Akhirnya kita bermalam dari rumah satu ke rumah satu sampai kurang lebih 4 hari. 4 hari itu saya dicari mama karena tidak ketemu saya dicari sama polisi. Kebetulan polisi itu keluarga dari Manado yang tugas di Masohi. Saya disuruh dicari, ketemu, saya dibawa pulang, tapi mama tidak marah, tidak pukul, gitu ya, papa tidak pukul, tidak marah, mereka diam aja karena mungkin mereka takut saya lari lagi, jadi mereka tidak marah, tidak pukul. Singkat cerita, karena lihat keadaan saya yang seperti orang bingung, kerjanya cuma duduk bingung, merenung, akhirnya mama sama papa mengambil keputusan saya dipindahkan di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi yaitu Ambon. Saya sekolah di Ambon. Tetapi saya baru sebulan di Ambon, suami saya sudah ikut saya ke Ambon lagi. Bawa ke Ambon. Saya dibawa dari Ambon bawa ke Masohi lagi. Sampai di Masohi itu saya dititipkan di rumah Bapak Imam di daerah saya situ, agak sedikit, kira-kira 3 kilo, 4 kilo dari tempat tinggal suami saya. Situ selama saya tinggal di situ, saya masih dalam proses untuk mau menikah. Di situ saya nggak ada punya pikiran lagi tentang siapa Tuhan, siapa itu Kristen. Saya sudah kayak orang bingung, sudah seperti orang yang kasmaran, sudah susah dibilang sekali. Lalu singkat cerita itu saya di situ tinggal, terus papa saya diundang karena mau menikah, tidak bisa papa menjadi wali karena papa masih papa Kristen, sedangkan di Muslim itu tidak boleh ada wali yang yang non Kristen, non Muslim, harus Muslim. Jadi saya menikah, saya disuruh naik sidang waktu itu. Papa saya hanya datang sebagai mengikuti undangannya saja. Di dalam persidangan akhirnya papa saya mengizinkan, terus diminta waktu itu maharnya karena dibilang begini, Papa Roring punya anak cantik, jadi nanti dibayar maharnya, itu hartanya nanti dibicarakan setelah menikah. Setelah menikah baru saya pun harta itu dibicarakan mau dibayar berapa, mau dikasih naik berapa gitu. Tetapi setelah saya menikah sampai detik ini, sampai kedua orang tua dua belah pihak meninggal, tidak ada itikat bahwa saya itu di harta saya itu dibayar, sampai sekarang tidak. Tapi waktu mama mulai sakit-sakitan, mertua saya mulai sakit-sakitan, akhirnya mama bilang, iya biar sudah, tidak usah ingat-ingat itu.
Singkat cerita, waktu itu setelah tahun 1990, akhirnya saya menikah di muka apa itu namanya, mau ada peringatan kematian Tuhan Yesus. Waktu itu sebelum kematian Tuhan Yesus mau dirayakan itu, saya sudah masuk Islam. Jadi saya itu seperti orang yang menyalibkan Tuhan begitu. Karena pas di saat Tuhan mau disalibkan, saya duluan salibkan Tuhan. Itu. Di situ tapi saya kayak seperti orang yang belum tidak punya pikiran, tidak punya akal sampai ke situ. Lalu saya akhirnya diislamkan. Saya diislamkan itu saya dimandikan dengan air sebak. Itu baknya minta ampun besarnya, airnya penuh sampai dimandikan sampai setengah. Gigi saya dipatahkan itu apa namanya? Duri jeruk yang panjang itu, baru gigi saya dibikin sama duri jeruk itu sampai gusi saya ini semua pada berdarah. Terus dimandikan juga sama itu batu merah, ditumbuk kasih halus, baru saya dikasih batu merah. Lalu setelah saya dimandikan, saya dibawa masuk ke kamar. Dalam kamar itu waktu itu ada ibu-ibu, ada 4 orang apa 5 orang gitu. Jadi satu megang paha saya sebelah, satu megang yang sebelah lagi. Terus saya kepala dikasih gini. Saya seperti orang mau disiksa saja. Lalu mereka nggak tahu model bagaimana, tiba-tiba saya menjerit karena sakit sekali. Entah itu apa, saya dibikin apa, katanya saya disunat, tapi nggak tahu itu model apa, pedih sekali, sakit sekali, saya sampai berteriak. Setelah saya disunat itu, saya kembali ke ruang duduk, ruang tengah, disuruh baca kalimat syahadat. Disuruh dibaca 2 kalimat syahadat. Terus saya gini dibilang, sekarang Dewi ganti nama ya, bukan nama yang kemarin, sekarang kamu nama Dewi Urvawati. Ya saya pun nama itu nama Muslim itu Dewi Urvawati. Jadi waktu itu ada saksi saya tuh tetangganya Bapak Imam. Dia bilang, ini sekarang orang tua kamu. Kalau orang tua yang melahirkan kamu itu sudah bukan menjadi orang tuamu lagi. Yang ini sekarang menjadi orang tuamu sekarang. Dia ini menjadi orang tua saya. Saya bingung, kok bisa begitu? Masa mama saya, papa saya membesarkan saya, mereka dibuang begitu saja. Tapi karena saya lagi kasmaran, biar sudahlah. Itu singkat ceritanya begitu. Terus ini saya waktu masa proses pernikahan itu, orang tua saya, papa saya tidak datang, mama saya, keluarga besar saya tidak ada yang datang, semua tidak ada yang menjenguk saya. Dan sampai berapa tahun kemudian, saya tidak pernah ketemu dengan mama dan papa saya, sampai berapa tahun, sampai anak saya yang pertama lahir. Iya, dalam masa-masa pernikahan awal pertama itu semuanya masih baik-baik. Suami saya masih baik, masih menyayangi saya. Dia menyayangi saya sampai dia meninggal, tapi masa-masa itu dia masih sangat baik. Terus masih berjalan baik, saya mulai belajar bagaimana menjadi Islam yang baik. Saya dibelikan buku tuntunan sholat, saya dibelikan Al-Quran untuk belajar ngaji. Akhirnya saya belajar ngaji, saya belajar sholat, tapi ribet saya doa sembahyang sholat, setiap sholat doanya lain, tunduk, ruku lain, sujud lain, terus berdiri nanti lain. Saya kayak, aduh repot banget ini, mau dihafal yang mana nih? Saya bilang selalu bilang begitu. Lalu suami saya bilang ikut aja, kalau belum tahu sholatnya nanti Allahu Akbar aja, Allahu Akbar aja gitu katanya. Akhirnya singkat cerita saya menjalani itu sampai 2 tahun masih baik-baik, rumah tangga saya baik-baik, perekonomian juga masih mantap, masih bagus, semua keinginan saya masih dipenuhi. Itu awal masa-masa masih berbahagia. Di tahun 2002 anak saya lahir dari antara tahun 1990 sampai 2002, 2 tahun kemudian baru saya melahirkan anak pertama. Dan pertama itu mulai di situ dari awal kehamilan saya, mulai lagi suami saya mulai berulah, sudah mulai banyak sekali dia punya sifat yang lama itu mulai kambuh,
suka minum, main perempuan, judi. Kadang-kadang waktu saya hamil nggak pulang ke rumah, saya dalam keadaan hamil yang masih membutuhkan dia, saya sendiri kerja, cari makan sendiri, dalam arti saya ingin makan ini, akhirnya saya cari ke tetangga-tetangga tanpa dia ada. Terus berjalan ini tahun 2002 bulan 8 Agustus anak saya yang pertama lahir, perempuan. Anak perempuan saya lahir. Lalu itu berjalan juga masih seperti biasa, suami saya masih seperti itu, tapi saya masih bertahan. Saya berpikir, ya mungkin awal ini kita masih baik-baik, saya masih menyayangi dia, saya tetap sayang dia. Terus berjalan terus sampai 2003, akhir 2003 awal 2004 saya bermimpi. Saya tidur, saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu, anak saya itu baru 1 tahun lebih. Dalam mimpi saya itu saya melihat Tuhan Yesus berdiri di atas awan. Awannya antara saya dengan Tuhan Yesus tidak terlalu jauh. Jadi saya bisa melihat semua apa yang terlihat di atas Tuhan Yesus, saya lihat dari bawah semua. Tuhan Yesus memakai baju kebesaran yang jubah putih, ada selempangnya begini itu. Terus Tuhan Yesus mengangkat tangan begini seperti kepada saya. Tuhan Yesus bilang begini pada saya, marilah ikut aku. Tetapi saya langsung berpaling ke belakang melihat dalam palingan itu, saya dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus kenapa panggil saya sendiri, sedangkan saya ini masih punya anak saya masih kecil. Nah disitulah timbul suatu perasaan saya mulai bercampur aduk. Ini bagaimana ya, saya mau serius di Muslim, saya mau jadi orang Muslim yang benar, saya mau sungguh-sungguh di Muslim. Baru ini saya sudah mimpi lagi Tuhan Yesus. Terus saya tepiskan itu mungkin mimpi saja. Saya bilang itu mungkin mimpi saja. Saya diam saja. Tapi saya waktu saya melahirkan anak pertama itu, mama saya datang jenguk karena saya melahirkan susah sekali. Dari malam itu saya pembukaan 8 ke pembukaan berapa sampai jam 12 siang saya belum melahiran juga. Jadi dengar itu mama datang. Mama buang egonya, marahnya, mama datang lihat saya, mama sampai nangis-nangis, itu sudah melawang, paling suka sekali tidak dengar mama, ini akibatnya. Lalu mama berdoa, mama bilang minta ampun di Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus kasih ampun lalu bisa melahirkan. Akhirnya saya tidak bisa berdoa, mama yang berdoa, mama berdoa. Tapi belum juga lahir, anak saya belum juga lahir. Saya bingung juga, saya sudah paksa sampai saya sudah setengah mati, tidak bisa lahir-lahir itu anak. Lalu saya bilang begini, saya cuma tutup mata, pegang perut saya saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau dilahirkan dari seorang perempuan bernama Bunda Maria, dengan keterbatasan kelahiran, tetapi Tuhan Yesus lahir dengan baik-baik saja, dengan selamat. Tuhan Yesus, saya percaya saya melahirkan seperti Ibunda Maria. Bu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat itu pun saya melahirkan. Saya melahirkan tanpa, waktu itu terlambat dokter, berarti anak saya jatuh. Langsung melahirkan, cepat sekali saya melahirkan setelah saya berdoa seperti itu. Lalu berjalan waktu itu, suami saya mulai ugal-ugalan, mulai nakal, mulai main perempuan, mulai mabuk-mabukan lagi. Anak saya lahir sampai saya tuh kadang-kadang mau lari, saya kasih tinggal dia. Karena saya dengan anak bayi, dia kadang jarang di rumah. Tapi akhirnya saya berusaha untuk sabar. Saya sabar saja, saya sabar dan sabar. Dari tahun 1992 itu, kesabaran itu belum ada sesuatu tanda yang istimewa, belum ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Masih seperti itu saja sampai tahun 1996 anak kedua lahir. Anak kedua lahir itu laki-laki. Di situ waktu anak kedua saya lahir, suami saya senang karena punya anak laki-laki. Tapi dia tidak pernah berubah juga. Saya selalu mabuk, selalu judi, main perempuan, tidak pernah tinggal. Saya sampai sering pergi ke rumah bordir hanya untuk cari dia di situ sambil bawa anak. Kadang-kadang anak saya mau taruh aja di depan rumah bordil itu supaya dia keluar. Karena saya berteriak, kadang-kadang dia tidak mau keluar. Rasa-rasanya saya mau taruh itu anak saya di depan rumah bordil baru saya keluar. Tapi kalau sudah begitu
tiba-tiba dia keluar, tapi dengan cara jalan lain, dia mutar supaya tidak ketahuan kalau dia dari situ. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus saya kasihi, walaupun sudah ketahuan dia begitu salah, tapi selalu saja dia membela diri. Di rumah itu kalau sampai di rumah, saya dimarah, dimaki, bahkan sampai saya dipukul. Biasa saya dipukul itu kadang-kadang mulut saya bengkak, kadang-kadang mata saya biru di sini, ini dahi-dahi saya sampai biasa itu benjol. Dan saya bilang begini, dalam hati saya sudah berkorban begini, sudah pindah ikut kamu, tinggalkan sekolah saya, karena saya tidak sampai lulus sekolah, saudara-saudara sekalian, saya hanya sampai SMA kelas 2. Terus saya sudah tinggalkan keluarga saya, kenapa di sini saya tidak dibikin baik, kenapa saya hidup susah begini. Waktu itu saya selalu menangis, selalu bilang begitu, tapi dia tidak pernah mengerti. Sedangkan tetangga-tetangga saya semua prihatin pada saya. Kadang-kadang mereka bilang, kas tinggal dia saja, pergi sudah. Itu bahasa Ambon bilang seperti itu, pergi sudah, bawa anak-anak tuh pergi sudah, kasihan, kamu kasihan. Itulah. Tapi saya berpikir begini, saudara-saudara terkasih, saya berpikir begini, saya kas tinggal dia, itu kan masih pikiran-pikiran yang belum ada Tuhan. Jadi saya bilang begini, saya kas tinggal dia, kasihan bagaimana anak-anak saya, siapa yang mau lihat, siapa yang mau hidup mereka. Jadi saya masih tetap tinggal di situ bersama-sama dia di tahun itu, tahun 1996, anak kedua. Dari tahun itu tidak pernah ada perubahan apa-apa. Saya berusaha, berusaha bikin usaha, dalam arti punya usaha kecil-kecilan lah, tetapi menghasilkan uang untuk kehidupan kami, sambil dia bawa mobil itu, jadi dia supir mobil, saya usaha, saya jualan. Tetapi saudara, pertama-pertama usaha bagus semua, saya bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga, saya bisa handle semua, bisa saya cukupi semua. Tetapi lama-kelamaan kurang sampai saya punya usaha tuh habis sekali, malah saya berhutang lagi. Terus saya bangun usaha baru lagi, saya bangun lagi. Begitu juga, pertama bagus, saya senang kalau usaha lancar, bagus, biar saya capek, tetapi saya bisa melihat hasilnya. Tetapi ini ujung-ujung bangkrut lagi, habis lagi, berhutang lagi. Sampai sedikit waktu saya dikatakan wanita suka berhutang. Keluarga dari suami saya selalu bilang saya seperti itu, kata tukang bautang, tukang berhutang. Tapi itulah hidup saya. Terus dengan berjalannya waktu dari tahun itu, mendekati kerusuhan tahun 1999, saya masih tetap baik saja, karena saya pikir biar sudah saya jalani, pokoknya walaupun dia seperti itu, sifatnya seperti itu, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia berpikir normal, kita masih bahagia kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga sakitnya minta ampun, saya sampai biasa tuh menangis minta ampun. Itulah, tapi kalau setiap saat saya seperti itu, saya ingat Tuhan, kadang-kadang saya mau berdoa, saya takut. Saya berdoa, saya mau bilang, saya takut mempermainkan agama. Nyatanya saya Muslim, saya sekarang posisinya ada Muslim. Bahwa saya berdoa, apa saya jadi orang seperti apa ya? Berdoa baru sekarang bilang Tuhan Yesus, baru saya statusnya Muslim. Itu saya masih di bawah tahun 2000, sebelum kerusuhan itu. Pas di tahun 2000, pas kerusuhan Kota Masohi, saya semua keluarga besar saya dipindah ke Makassar, yaitu di Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Tetapi di sana saya cuma sebulan, suami saya panggil karena waktu itu dia tidak pergi, dia jaga rumah yang di Masohi itu. Saya pulang di sana. Saya usaha lagi, bangun usaha baru. Jadi waktu itu usaha saya tuh lebih maju daripada sebelum saya usaha kemarin-kemarin itu. Dibilang maaf, bagus sekali lah. Sehari saya bisa kumpul uang lebih dari 2 juta, 3 juta, 4 juta, bisa saya dapati satu hari. Tetapi itulah rencana Tuhan yang saya dapat. Setiap saya bangun usaha sebagus apapun tetap ambruk juga. Lalu
saya pergi ke rumah mama, saya menangis di mama. Mama, kok setiap kali saya bikin usaha, kok usaha saya tuh tidak pernah bisa bertahan lama, Ma. Paling lama tuh 6 bulan, 1 tahun, habis lagi. Terus baru lagi saya sudah capek, Ma. Bagaimana, Ma? Lalu mama bilang begini buat saya, Betty, waktu itu mama nggak pernah restu saya. Jadi mama tidak pernah panggil saya dengan nama Muslim. Mama keluarga besar saya tidak pernah panggil saya Muslim, nama Muslim. Mereka tetap panggil saya dengan nama saya Kristen. Mama bilang begini, Betty, Tuhan Yesus tidak mengizinkan kamu hidup bahagia. Marah, kenapa mama? Mama kok kutuk saya begitu, marah saya begitu, Ma. Jangan doakan saya begitu, Ma. Bukan. Kalau kamu hidup bahagia di situ banyak uang, berarti kamu akan melupakan Tuhan Yesus. Saya di situ langsung kaget, saya down sekali. Kok Ma, begitu Ma? Iya toh, lihat saja setiap bikin usaha apapun Betty bikin tidak pernah bisa berhasil. Akhirnya saya down di situ, saya mulai berpikir, apa betul ya? Apakah selama ini saya sudah jauh dari Tuhan Yesus ya? Apa benar Tuhan Yesus itu benar-benar adakah? Apakah di Muslim ini tidak ada jaminan sesuatu yang saya bisa bahagia? Selama ini saya hidup, hati saya kalau punya uang pun tetap di dalam hati saya tidak tentram. Saya selalu ada sesuatu yang kosong yang tidak pernah saya dapat. Apalagi kalau tidak punya duit, apalagi punya hutang, apalagi dalam masalah banyak, lebih tambah kacau. Tapi puji Tuhan setelah tahun 2000 berlalu, kerusuhan berlalu setelah saya pulang dari Makassar, saudara-saudara saya ini dari Kristen, tapi mereka Kristen yang notabene, mama saya juga Kristen yang notabene dari liturgi. Jadi mau bilang mereka pemahaman tentang Tuhan Yesus juga tidak terlalu bagus. Dalam arti mereka belum ini. Akhirnya kakak perempuan saya dan adik bungsu saya, kakak saya namanya Deli, sama adik perempuan yang bungsu saya namanya Femi. Mereka berdua itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan menunjukkan mereka menjadi sesuatu untuk menarik saudara-saudaranya. Saya lupa firman itu, tapi saya percaya satu orang bertobat, seisi rumah dipulihkan itu ya. Jadi saudara-saudara saya itu pindah, mereka di gereja aliran. Di tahun 2006, mereka sangat loyal dengan ibadah mereka sangat bertumbuh sekali dalam setiap mereka punya penyembahan dan doa-doa mereka. Terus waktu itu mereka kan tinggal di Ambon, di daerah provinsi. Mereka datang jalan-jalan ke rumah mama saya di Masohi. Terus sementara itu saya lagi di rumah mama saya, di rumah saya. Lalu saya ke rumah mama. Mereka sementara berdoa dan menyembah. Akhirnya saya ikut duduk juga. Tetapi waktu itu saya belum menyerahkan diri secara saya masih Muslim, saya masih menjalankan ibadah, saya masih menjalankan sholat, saya masih ngaji, saya masih ikut majlis taklim, dan saya juga salah satu orang-orang yang terpenting di majlis taklim gitu. Saya masih semua itu saya lakukan. Lalu saya duduk sama-sama kakak dan adik saya. Lalu di situ menyembah mereka, puji-pujian. Lalu di akhir doa itu, waktu berdoa, sementara doa, kakak saya jamah saya. Dia sementara tutup mata, dia jamah saya. Adik saya juga jamah saya. Dalam jamahan itu mereka bilang gini, cepat berbalik, waktu Tuhan tidak lama. Jangan sampai kemurahan Tuhan berlalu daripadamu, Betty. Saya rasa bulu badan saya merinding, saya ketakutan, ini apa lagi? Mengapa saya seperti ini? Terus waktu mereka amin, kita sharing, saya tanya buat kakak saya, kenapa begitu? Lalu kakak bilang begini, bersyukur toh bahwa Tuhan Yesus masih sayang kamu, Tuhan Yesus masih memperingati kamu. Berarti Tuhan Yesus mau bertindak. Kamu bertindak, jangan sampai waktu Tuhan itu tidak ada bagi kamu lagi. Akhirnya di situ sudah saya mulai merubah sikap saya. Saya merubah sikap saya. Akhirnya, tapi saya tetap sholat. Tapi jarang kita sholat di rumah. Saya tuh dengan teman-teman, keluarga, sholatnya di masjid karena rumah saya dengan masjid itu bersebelahan.
Jadi kalau sholat maghrib, sholat isya di masjid aja, jadi bareng sama teman-teman di situ. Jadi tetap saya sholat. Lalu kakak saya bilang seperti itu, saya jadi pikiran, down saya, kok begitu ya, saya takut, ini bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak mau terima saya lagi, atau bagaimana kalau nanti saya tidak bisa mengenal Tuhan Yesus lagi. Akhirnya pulang itu saya bangun doa sendiri. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya berdosa. Saya telah meninggalkan Engkau, Tuhan Yesus. Saya bukan manusia baik-baik, tapi saya mau berikan saya jalan keluar untuk semua ini, Tuhan. Hanya saya buka hati, yang terutama kita buka hati dulu. Tuhan Yesus memilih kita, tapi kalau kita tidak buka hati, bagaimana? Saya buka hati, walaupun sekecil apapun, saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus. Saya buka hati saya buka hati. Terus dan berjalan waktu, waktu kakak saya sudah pulang ke Ambon, adik saya yang jadi adik Femi, dia yang tuntun saya. Jadi kita sering berdoa, menyembah. Mereka menyembah dengan semua yang mereka punya, mereka hebat. Karena Tuhan Yesus memakai mereka hebat. Saya cuma puji Tuhan, haleluya. Ya, saya ikut-ikut aja. Terus begini, tapi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya seperti buah simalakama, saudara. Karena di sini saya mati, sana saya mati, itu pemikiran saya yang masih belum menerima Tuhan Yesus secara penuh. Jadi saya masih ketakutan. Apa benar saya ini jadi orang seperti apa? Saya Muslim kok, saya masih seperti orang yang mau menyembah Tuhan lagi. Begitu, seperti saya masih dalam masih takut. Terus begini, saudara-saudara sekalian, adik saya bilang, sudah ambil keputusan kalau memang Betty mau menerima Tuhan lagi, harus terima baptisan dan minta pelayanan sebelum menerima baptisan itu. Akhirnya saya buka hati saya benar-benar menerima Tuhan Yesus di tahun 2007. Saya tidak sembunyi dari siapapun saat ini. Saya mengatakan saya menerima Tuhan Yesus dari tahun 2007 bulan Januari. Waktu itu suami saya ada ikut motor crash, balapan motor, jadi keliling kota Seram. Keliling Seram itu luas sekali di Maluku, saudara terkasih. Jadi suami saya sedang mengikuti itu turnamen itu. Jadi waktu pulang itu dia capek. Saya sempat memberitahukan ketua timnya. Waktu itu Pak Yofer itu dia seorang Kristen. Jadi saya bilang, Pak Yofer, kalau sebentar saya besok pagi kalau bagaimana tolong panggil Cayu dulu, jalan-jalan sama Pak Yofer. Beliau tanya mau ngapain, kata saya mau ada pelayanan doa. Iya sudah, akhirnya pagi-pagi itu Pak Yofer sudah datang ke rumah manggil suami saya, mereka keluar. Tapi sebelum keluar dia bilang begini, saya bilang buat dia, saya mau ke rumah mama dulu. Dia bilang, mau ikut enggak? Suami saya bilang, udah nanti kalau habis acara ini sama Pak Yofer, saya ikut ke sana, saya jemput di rumah. Jadi singkat cerita saya baptis hari itu. Waktu saya baptis sama papa saya. Jadi papa saya sudah terima Tuhan Yesus lagi. Kita baptis sama-sama. Setelah baptis itu Tuhan punya kuasa luar biasa bagi kehidupan saya. Saya mengalami suatu mujizat besar dalam hati saya. Yang tadinya hati saya yang kosong, ruang di mana kosong itu yang selalu penuh dengan ketakutan dan kecemasan, sudah terisi dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Itulah luar biasa Tuhan Yesus sangat baik, bisa memilih saya. Karena dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya percaya Tuhan Yesus baik, sangat baik, bisa memilih saya. Yang notabene tidak mungkin saya kembali lagi dalam keadaan keluarga Muslim yang ketat seperti itu, yang fanatik seperti itu. Anak-anak saya saja kalau ke rumah ibu saya pulangnya, anak-anak saya dimarah, ditanya ngapain di sana, makan ini makan itu atau ikut sembahyang enggak?
Anak-anak kan bingung, mereka kan belum tahu. Ya mereka bilang tidak tidak di sana cuma cerita-cerita sama oma. Itulah luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bekerja buat siapa saja. Tetapi Tuhan minta kita punya hati, kita buka hati. Itu di tahun 2007 itu. Tuhan sangat baik bagi saya. Di tahun 2007 itu anak saya yang laki-laki sudah kelas 5 apa kelas 6 itu. Anak saya yang perempuan sudah SMP. Sudah SMP. Yang tua itu sudah SMP. Tetapi mujizat terjadi. Awal-awal tahun 2007 itu mujizat sangat terjadi bagi kehidupan saya. Saya mengalami banyak sekali mujizat yang Tuhan beri buat saya. Kalau dipikir manusia bilang, orang bilang, itu mustahil, itu bikin-bikin saya. Tapi ini terjadi buat saya dan saya percaya itulah kasih mula-mula yang Tuhan tunjuk buat saya agar saya tidak saya tidak bisa macam seperti ragu. Saya tidak ragu, Tuhan kasih sesuatu untuk saya semakin kuat dalam Dia. Gini saudara, waktu itu anak saya mau ulang ujian. Yang laki-laki ini dia mau ujian kenaikan kelas gitu, tapi dia sakit, panasnya dari siang itu nggak turun-turun. Saya kasih minum dia obat paracetamol. Saya Rul minum obat. Ya, mau minum obat. Setelah minum obat, panasnya reda, dia keringatan. Tetapi dalam waktu berapa saat kemudian dia panas lagi, malah panasnya lebih tinggi. Ini bagaimana besok ini anak mau ujian, terus bagaimana besok bisa ujian enggak? Terus saya kasih minum obat lagi yang kedua kali. Begitu juga panasnya turun, tapi setelah itu panas lagi. Terus saya bilang begini buat anak saya tidak mendoktrin anak saya, tapi saya percaya hanya Yesuslah juru selamat. Buat apa saya selamat, baru anak-anak saya tidak selamat? Saya tetap ajarkan mereka. Saya tidak peduli sekarang mereka menilai saya seperti apa, ya itulah kenyataan bahwa saya mengajarkan mereka bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan Yesus sajalah satu-satunya juru selamat itu. Saya bilang buat anak saya, Arul, percaya Tuhan Yesus enggak? Dia bilang, dia masih ragu, dia bilang, iya mama, kalau mama percaya, Arul percaya sudah. Yang gitu kata logat Papua seperti itu. Akhirnya kalau gitu, kalau Arul percaya Tuhan Yesus, mama berdoa supaya Tuhan Yesus jamah air ini Arul sembuh. Tapi sebelum itu saya bicara dalam hati, loh Tuhan, berikan mujizat Tuhan. Lalu saya berdoa, saya kasih minum anak saya ini. Terus saya kasih minum, dia tidur. Setelah tidur, saya pegang dia punya dahi, sudah nggak panas lagi, panasnya sudah turun jauh sekali, drastis sekali dia punya panas turun. Besok paginya dia bangun, saya tanya, Rul bisa bisa ikut ujian nih? Ya, iya mak, sudah sembuh. Iya, syukur toh, siapa yang obat? Ya, mama, bukan mama, ini karena Tuhan Yesus sayang Arul mau ikut ujian, jadi Tuhan Yesus yang sembuhkan Arul hanya melalui air. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Arul disembuhkan karena air, karena Tuhan Yesus baik. Terus berikutnya dia sakit lagi, dia sakit gigi, saudara-saudara, dia sakit gigi, sudah menangis, merontak. Dia datang buat mama karena pernah saya bikin satu mujizat buat dia datang lagi, mak, obati saya dulu, saya sakit gigi ini. Nah, mama bukan dukun, mama nggak bisa obat. Iya berdoa toh mak. Tapi saya hari itu tidak berdoa, saudara-saudara, saya hanya bikin begini, di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Saya hanya tanda salib di dia punya gigit yang sakit dengan mengucapkan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Terus saya tanya, dalam jangka 5 menit saya tanya dia, sakit lagi enggak? Dia bilang gini, mak, sudah tidak sakit. Nah itu toh hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Itulah kesaksian tentang hebatnya Tuhan bagi anak-anak saya yang menunjukkan besar kuasa Tuhan. Lalu banyak mujizat yang terjadi kepada saya. Waktu itu mertua saya sakit. Saya sudah sakit parah. Dia sering masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dan saya ini yang menjaga dia. Kalau dibilang saya dalam keluarga besar suami saya itu orang hebat, orang terpandang. Mereka tuh orang-orang yang sangat loyal di kota itu. Jadi waktu itu
Kalau dibilang saya ini seperti anak mantu di dalam rumah, kalau saya dibikin angka ya, kalau angka 10 saya mungkin dapat angka 5. Sedangkan anak menantu yang sama-sama asal mereka dikasih angka 8. Tetapi saya menjaga dia di rumah sakit sampai anak saya mau ke sekolah dari rumah sakit. Tapi saya puji syukur saya tidak pernah memikirkan itu. Saya percaya itulah kuasa Tuhan buat saya bisa berbagi melayani mertua saya. Pas waktu itu suami saya sudah almarhum mertua saya sudah dalam arti sudah nggak bisa lagi nih, sudah nggak bisa masuk rumah sakit, sudah parah gitu. Lalu saya berdoa, malamnya saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus, sembuhkanlah mertua saya. Setidaknya berilah dia kesempatan untuk mengenal Engkau, berilah keselamatan bagi dia Tuhan Yesus. Lalu saya buka Alkitab, saya baca Alkitab. Dalam Alkitab itu saya lupa firmannya di mana, tapi saya mengingat firman itu sampai detik ini, dan saya selalu mengulang-ulang buat anak-anak saya. Dalam firman itu berkata seperti ini, aku telah mendegilkan mata dan hati mereka. Waduh, saya baca firman itu saya jadi takut, jadi kasihan ini bapak mertua saya bagaimana, tidak punya kesempatan mungkin. Lalu saya tidur, langsung saya tidur. Habis baca firman itu saya tidur. Dalam tidur saya mimpi, di rumah itu rame sekali, rame banyak orang. Terus ada yang bilang, ya Bapak sudah meninggal, Bapak sudah meninggal, ada yang nangis-nangis sampai saya juga kayak mau nangis-nangis dalam tidur. Kaget bangun gini, ada yang manggil. Saya kaget bangun itu kayak ada yang manggil saya. Kata Kak Dewi bangun dulu, bangun. Saya keluar gini, kenapa? Mari lihat Bapak di sebelah dulu sudah koma. Bapak sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Lalu saya waktu sementara bangun itu saya bilang begini, Bapak ini umur panjang karena mimpi orang meninggal berarti dia hidup. Dia umur panjang, gitu pikiran saya seperti itu. Lalu saya pergi ke sebelah, ke rumah mertua, saya lihat begini, aduh sudah parah, Bapak sudah tidak bisa, sudah mulutnya sudah terbuka, napasnya sudah hanya dari tenggorokan. Tapi Bapak bertahan sampai besok paginya, baru Bapak meninggal. Lalu saya bilang, waduh mimpi saya jadi kenyataan. Kenapa mimpi saya jadi kenyataan? Bukannya mimpi orang meninggal itu orangnya umur panjang. Nyatanya tidak, Bapak mertua saya meninggal. Itu mujizat mimpi yang saya dapat. Terus kedua kalinya semujizat mimpi lagi, saya kan ada pengurusan kredit di salah satu bank. Notabene saya ke sana, surat-surat sudah lengkap, saya suka masuk proposal, saya punya jaminan sudah, tetapi sampai 2 minggu berturut-turut itu saya belum dipanggil-panggil untuk menghadap apa saya punya ditolak atau diterima, tidak juga. Terus malam itu saya mimpi, saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi, dalam mimpi saya itu saya pergi ke kepala kredit, di sana di kepala kredit panggil saya, lalu dikasih pulanglah map saya dikasih pulang. Waktu map saya dikasih pulang itu, saya dari kepala kredit itu saya jalan nangis sampai di luar. Itu semua orang nasabah-nasabah yang ada dalam ruang itu melihat saya dengan penuh tanda tanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan karena apa saya berbicara ini, tapi inilah mujizat yang Tuhan beri buat saya. Itu terjadi seperti mimpi yang saya alami. Jadi kejadian yang mimpi itu tidak ada kurang, semuanya benar seperti itu. Aduh, saya menangis, saya ambil map saya keluar dengan menangis sampai di luar, sampai saya terisak-isak sekali. Kayak saya kecewa, bagaimana kok saya sudah setengah mati, urus surat-suratnya, saya sudah bolak-balik mengeluarkan biaya, kok saya punya punya permintaan ditolak. Itulah mimpi saya yang selalu jadi kenyataan. Dan mimpi yang berikut juga, saya mimpi tetangga saya sakit, waktu dia sakit banyak, saya mimpi dia meninggal. Dia meninggal lagi. Saya bilang, aduh Mama Ade ini meninggal lagi kapan nih? Saya mimpi Mama Ade, saya panggil dia Mama Ade. Mama Ade meninggal ini.
Nyatanya tidak, sampai sebulan itu dia tidak meninggal, malah dia kondisinya bagus, normal. Aduh, syukur banyak, berarti Tuhan Yesus mimpi itu tidak benar, berarti dia sehat-sehat saja, nanti dia sembuh nanti ini. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu salah semua. Sebulan kemudianlah dia meninggal. Berarti mimpi saya benar juga. Itulah awal kemurahan Tuhan yang Tuhan kasih buat saya, anak-anak saya. Saya diberi kesempatan untuk memberi mujizat-mujizat yang Tuhan beri buat saya. Terus begini, dengan berjalannya waktu, anak saya Arul ini mulai, waktu itu dia mulai kelas 6, semua persiapan mau masuk SMP. Dia itu anak saya yang tertua, kita panggil-panggil kakak Ca. Nah, anak saya Arul ini yang paling sering bertanya. Kalau kakak ini enggak, dia suka dengar aja. Kalau saya jelaskan, dia dengar saja. Tapi kalau adiknya nih paling suka nanya. Dia nanya gini, Mak, Mama percaya Tuhan Yesus, memangnya hebatnya di mana, Mak? Maksudnya kenapa sampai Mama milih Tuhan Yesus? Anak-anak saya diajar untuk sholat, untuk ngaji. Mereka tuh telaten sekali untuk melakukan itu. Kalau tidak puasa, kalau tidak melakukan itu, mereka dimarah sama mertua saya, ipar-ipar saya, bahkan sama suami saya. Mereka sering dimarah, saya dibilang dasar turunan Kristen, tidak mau ajar anak-anak. Jadi saya juga jadi marah. Ya kalau mereka tidak ngaji saya marah, kalau mereka tidak sholat saya marah. Ayo cepat mengaji, nanti mama yang dapat marah. Ujung-ujungnya mama yang kena salah. Jadi cepat mengaji, ayo cepat ngaji. Gitu. Jadi dia tanya saya seperti itu. Dia tanya saya, Mak, kenapa Tuhan Yesus itu Mama milih Tuhan Yesus? Kenapa, kehebatnya di mana? Nah, saya bilang, Arul, Tuhan Yesus itu hebat, sangat luar biasa, sangat besar kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu beda dari semua yang kita percaya, yang semua yang ada, yang dibilang 24 apa. Tuhan Yesus kan masuk dalam 25 ini. Sedangkan Tuhan Yesus itu punya kelebihan lebih daripada mereka. Nah, dia tanya kelebihan Tuhan Yesus apa, Mama? Saya bilang begini, Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa buta sampai itu buta dari lahir, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Orang lumpuh Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Yang hebatnya, yang Tuhan yang kita hargai, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak menikah, tidak mengumbar hawa nafsu. Tuhan Yesus maha kasih, mengajarkan kita kasih. Kalau pipi kanan ditampar, kasihlah pipi kirimu. Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Terus Tuhan Yesus bilang apa lagi? Tangan Tuhan Yesus ini tidak pernah berlumuran darah. Tuhan Yesus tidak pernah menumpahkan darah orang, karena Tuhan Yesus pun tangan ini suci. Itu kelebihan dari Tuhan Yesus, ya Arul. Beda dengan yang mereka yang 24 itu tidak sama satupun mereka tidak punya kelebihan seperti itu. Lalu Arul percaya kalau Tuhan Yesus itu punya kelebihan seperti itu, lalu dia siapa? Berarti dia itu Tuhan kan? Berarti kita menyembah Tuhan yang punya kelebihan, kita menyembah Tuhan yang hebat, yang bisa memberikan kita. Sekarang Arul sakit, sudah bukti, Arul disembuhkan hanya dengan 2 sebentar aja, Arul sudah sembuh. Gigi Arul sakit, cuma dibilang dalam nama Yesus, dari Yesus berkuasa, sembuh Arul. Seperti cacing kena kapur aja, gigimu sudah sembuh. Langsung dia bilang, iya Mai, iya betul, iya toh, lihat situ, pahami sendiri. Terus dia bertanya lagi dia, Mak, lalu Tuhan Yesus itu katanya tidak punya papa. Kita bilang, iya, kalau seperti Arul berpikir ya, Arul sekarang sudah SMP, berarti sudah mulai menginjak remaja, berarti Arul sudah mulai suka sama lawan jenis, artinya suka mulai sama perempuan. Lalu gini, Mama dalam rumah ada papa toh? Ada papa, berarti dari hubungan Mama dan Papa lahir kalian. Itu hubungan antara manusia, tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia dikandung dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi di dalam dalam perut Ibunda Maria, itulah Roh Tuhan yang ada dalam tubuh manusia, dalam tubuh Bunda Maria. Dengan cara apa Allah itu, Tuhan itu membuat Tuhan Yesus ada dalam perut Bunda Maria, itulah kuasa Tuhan. Jadi beliau lahir, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia,
tubuhnya tubuh manusia, tetapi rohnya roh Allah. Jadi ya itu toh, kalau dia roh Allah berarti dia Allah sendiri, dia Tuhan sendiri. Nah, seperti itu saya terangkan buat dia seperti itu. Tapi Tuhan Yesus baik. Waktu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya jelaskan semua kepada anak saya dari Kristen yang belajar tentang Tuhan Yesus tapi masih di kulit. Saya belum mengerti tentang itu. Kadang dia bertanya, saya berpikir, saya mau jawab apa? Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mau jawab apa buat dia? Jangan sampai salah saya bicara menjadi masalah buat dia. Tetapi setiap kali dia bertanya, tiba-tiba saya bisa menjawab. Saya percaya itulah tuntunan Roh Kudus dari mulut saya untuk berbicara. Ya, itu singkat dari anak-anak saya di tahun 2008 2008 ya. Awal itu yang bagus-bagusnya, nikmat-nikmatnya di tahun-tahun seperti itu. Sekarang masuk di masa kesusahan. Ya, ini yang dibilang masa Tuhan Yesus sudah mulai membuat saya bangkit untuk bisa menjadi seseorang yang kuat dalam cobaan-cobaan yang Tuhan beri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan semua permasalahan di dunia ini, tapi Tuhan mau kita menjadi kuat supaya kita tidak seperti anak-anak gampangan. Semua gampang, ini gampang, itu gampang, karena jadi anak-anak yang gampang-gampang saja. Jadi Tuhan mencobai saya dengan semua masalah yang baru. Di tahun 2008 akhir, ekonomi mulai surut kembali. Kredit saya yang tadi diajukan di bank lain dikabulkan, saya diterima di bank lain. Akhirnya saya mulai mulai pembayarannya mulai mandek, mulai tidak pembayarannya di bank itu mulai kurang karena penghasilan mulai berkurang. Di situ Tuhan mulai uji. Suami saya mulai lagi dengan kisah lamanya, mabuk hari-hari, tiap hari mabuk tanpa satu hari pun kadang tidak. Hari ini mabuk, tidur sampai jam berapa, malam mabuk lagi. Jadi malamnya itu pakai untuk mabuk. Pulang bikin masalah, saya dicari. Kadang-kadang saya bawa anak-anak tidur di orang, kalau di rumahnya orang, kalau dia pulangnya udah mabuk sekali karena anak-anak sudah trauma sama dia. Trauma karena kalau dia pulang dalam keadaan mabuk, kita semua jadi sasaran. Dia tidak marah anak-anak, dia tidak pukul, tapi dia meluk, dia bikin sampai anak-anak jengkel. Ujung-ujung kalau anak-anak udah jengkel, udah nggak suka, saya yang jadi sasaran. Saya kembali di saya dimarah, dimaki-maki, lalu terjadilah KDRT di situ. Tetapi Tuhan Yesus baik, saya masih bertahan, saya masih setia kepada dia, karena saya berpikir saya jadi seorang istri walaupun bukan istri dari yang diberkati Tuhan, tapi saya percaya saya mau menjadi istri yang setia agar nama saya tetap baik, orang tua saya yang Kristen tidak buruk namanya karena saya. Ya, saya tetap setia untuk dia. Lalu berjalan waktu itu rumah tangga saya dalam masa paceklik sekali, masa susah-susahnya. Mulai dari ekonomi, suami saya mulai tidak bisa diurus. Di tahun 2009 saya bertengkar dengan dia, bertengkar hebat sekali. Waktu itu saudara, dia pergi minum, mabuk lagi. Pulangnya nggak tahu itu ceritanya seperti apa, saya sedikit lupa. Dia ini lagu gereja, ada tetangga putar lagu rohani mungkin, lalu dia marah-marah putar lagu rohani kah gimana gitu, lalu dia mulai lagi cercah Tuhan Yesus, sumpah serapah keluar dari mulutnya, maki-maki Tuhan Yesus, membuat darah saya mendidih, buat saya marah. Tetapi saya tidak bisa marah, kalau saya marah berarti saya mati di situ, apalagi dalam keadaan mabuk ini. Cuma karena saya terlalu jengkel, saya bilang begini, hargai saja dia sebagai nabimu, karena di Al-Quran dia itu nabimu. Kalau kamu tidak menghargai dia sebagai nabi, lalu lebih baik hapus dia sudah, tidak usah Isa itu nabi lagi. Kau tidak memaki-maki dia dari tadi, caci maki dia dari tadi. Akhirnya saya jadi sasaran, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya dipukul, saya diseret, pokoknya kekejaman KDRT terjadi saat itu. Karena saya takut jangan sampai terlalu parah, saya lari dari rumah. Saya lari dari rumah itu, terus tetangga megang saya, kata, kenapa Tante Dewi, kenapa?
Saya bilang, jangan pegang, nanti suami saya ketemu saya di sini, saya bahaya. Lalu saya dapat lepas, saya lari. Lari itu saya sembunyi di rumput-rumput, di semak belukar. Orang bahasa Indonesia bilang semak belukar ya. Kebetulan di pinggir rumah itu ada semak-semak yang belum sempat dibersihkan. Saya masuk di situ, nggak tahu itu ada ular, ada pecahan kaca atau beling apa, saya nggak peduli itu lagi. Hanya saya masuk sembunyi di dalam itu. Jadi dia tidak temukan saya. Terus saya dengar sudah ada ribut dalam rumah lagi. Dia sudah tidur. Setelah dia tidur, saya suruh anak saya yang tertua buka pintu samping. Saya masuk dari situ. Setelah saya masuk di situ, saya membenahi pakaian-pakaian saya. Saya berpikir saya harus tinggalkan dia. Waktu itu anak saya sudah ada di tahun 2002. Saya sudah melahirkan anak yang ketiga. Lalu saya pergi ke rumah mama saya. Pagi harinya saya pergi ke rumah mama. Saya bilang, Mama, saya mau ke Ambon. Mama bilang, iya, sudah. Daripada nanti ribut terus. Akhirnya saya pergi ke rumah kakak saya di Ambon. Saya tinggal di kakak saya. Terus kakak bilang begini, mau ke Bitung Kak, mau pergi ke Manado ke Seng, saya mau ikut ke Manado ke Seng, itu bahasa Ambon ya saudara, artinya mau ikut enggak ke Manado. Nah, saya bilang iya mau, saya mau ikut. Akhirnya berangkatlah saya bersama kakak saya ke Manado. Sampai di Manado selama 2 minggu lebih saya tidak punya hubungan apa-apa sama suami saya. Artinya tidak ada hubungan telepon, tidak ada hubungan kabar-kabar apapun. Cuma saya sering dengar informasi bahwa dari adik saya yang di Masohi itu, dia selalu bilang iparnya suami saya ini selalu ancam keluarga saya. Katanya mau bakar rumah, katanya mau melempari kedua orang tua saya. Terus mau dengan ancaman-ancaman yang luar biasa lah, tapi orang tua saya tidak peduli itu. Terus waktu berjalan saya mengikuti ibadah di Manado, kebetulan ada hamba Tuhan dari Ambon mendirikan gereja di Bitung, tepatnya di Bitung. Saya bergereja di situ. Saya masuk bergereja bersama kakak saya. Waktu ikut pertama bergereja, Ibu Pendeta, Ibu Gembala bilang, siapa yang punya masalah, siapa yang punya beban, taruh tangan di dadanya. Lalu saya angkat tangan saya taruh, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya beban banyak. Saya meninggalkan anak saya 2 di Ambon. Saya nggak tahu itu bagaimana mereka. Saya meninggalkan suami saya walaupun menangkan rumah tangga yang penuh dengan penderitaan. Saya meninggalkan mereka. Terus saya yang lagi dibilang Islam enggak, Kristen enggak, gimana Tuhan, tolong saya. Lalu saya dijamah sama ibu pendeta, kepala saya ditumpang gini. Setelah habis dijamah, ibu pendeta maju ke mimbar, beliau bilang begini, Betty, nama Kristen ibu pendeta sebut, Betty, Tuhan tadi berbicara kepada saya melihat ada 2 pintu untuk kamu. Pintu yang besar penuh dengan kemewahan dunia ini, dan pintu yang kecil sangat sempit sekali. Itu ada kemuliaan Tuhan di situ. Tuhan bilang terserah kamu mau pilih yang mana, tetapi Tuhan mau kamu bertindak untuk untuk iman kamu. Jadi dalam arti berarti Tuhan mau saya bertindak, berarti Tuhan mau saya melakukan lebih, bukan saya harus sembunyi-sembunyi kan, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini saya berbicara sedikit ya. Kalau kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hari Minggu kita ke gereja, bagi umat-umat Kristen, pergunakanlah itu dengan baik, karena saya mengalami itu sangat memprihatinkan. Saya kalau kepingin ketemu Tuhan Yesus, saya ingin berbicara dengan Tuhan Yesus, saya masuk di kamar mandi, saudara. Saya bertelut lutut situ, saya memuji, menyembah Dia di situ dalam kamar mandi. Terus kalau saya ke gereja, tapi saya tidak pernah ke gereja di Masohi karena daerah situ semua kenal saya. Nanti kalau saya ke Ambon, saya ke gereja di Ambon, itu saya kayak orang gimana, nggak tenang, saya lihat sana, saya lihat sini, kalau saya mau jalan, nggak enak. Jadi saya bilang untuk saudara-saudara Kristen, kalau punya dikasih Tuhan memilih kalian ada di dalam
kasih Tuhan, pergunakan itu dengan baik, waktu-waktu kalian dipergunakan dengan baik. Banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti itu. Lanjut cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, saya di situ 2 minggu kemudian saya punya hubungan telepon sama suami saya, tetapi itu dia menggunakan anak-anak saya sebagai alatnya. Pertama anak saya yang tertua, sampai dia dimarah karena salah ngomong. Anak-anak saya dijadikan perantara untuk bisa berbicara dengan saya. Lalu ini waktu ketemu berbicara dengan dia marah sekali, saya lari. Jadi pemikiran tuh saya bakalan tidak balik untuk dia. Lah dia marah, tapi mulai besoknya dia mulai lagi baik-baik dengan saya. Mulai lagi baik dengan saya, bicara mulai baik lagi. Terus singkat cerita, akhirnya kita komunikasi baik. Terus waktu saya masuk gereja untuk hari Minggu berikutnya lagi, ada kesaksian buat saya, Tuhan bilang harus bertindak, saya harus bertindak, harus bertindak. Lalu setelah habis ibadah saya tanya, Ibu Gembala itu bertindak dalam hal apa ya? Ya Tuhan mau kau bertindak, maksudnya Tuhan mau kau melangkah, benar-benar melangkah, jangan berpaling ke belakang, harus mengakui semua. Jadi waktu saya pulang berpikir, saya mengakui itu seperti apa, saya harus berbicara seperti apa buat suami saya. Tapi akhirnya saya berkonsultasi bersama kakak dan kakak-kakak saya. Ya terserah, itu semua berpulang pada Betty. Kalau Betty mau berterus terang, berarti harus terima komitmen. Tapi kalau Betty tidak berterus terang, berarti hidup begini terus. Hanya sebagai orang yang seperti sembunyi-sembunyi lah. Mau puji Tuhan sembunyi-sembunyi begitu. Akhirnya saya ini punya komunikasi malam itu dengan dia, saya telepon dia. Saya bilang begini, saya tidak bisa pulang lagi ke Masohi karena saya sudah masuk Kristen. Saya sudah mengasihi Tuhan Yesus. Saya sangat mengasihi beliau. Saya sangat mengasihi Tuhan sekali. Nah dia marah. Dia bilang, memangnya kau mengasihi Tuhan? Tuhan itu siapa? Tuhan itu suami kamu. Tuhan itu apa kamu? Yang kasih makan kamu itu siapa? Saya, bukan Tuhan. Dia marah, seperti dia marah sekali. Lalu dia bilang, pokoknya saya tidak mau tahu, kau harus pulang. Harus pulang dan kita selesaikan masalah ini. Jadi saya berpikir, selesaikan masalah ini, pasti dia ceraikan saya. Pasti itu, karena keluarga besarnya pasti juga tidak terima saya di situ lagi. Nyatanya tidak. Waktu saya mau tanya sama Ibu Gembala, Ibu Mary, bagaimana Bu? Saya mau disuruh pulang. Lah Ibu Gembala bilang, pulang, selesaikan masalahmu. Tapi Bu Gembala, gimana saya di sana, bagaimana nanti? Pokoknya ada kekhawatiran, ada ketakutan, pokoknya manusiawi lah saya waktu itu. Beliau bilang begini, Betty pulang, mereka tidak akan bisa bikin apa-apa. Mereka bagaikan singa yang tidak punya cakar dan tidak punya taring. Mereka hanya bisa mengaum. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang, dia jemput saya di ibu kota provinsi Ambon, di pelabuhan, dia jemput saya di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus baik, Tuhan menjaga anak-anaknya yang benar-benar minta pertolongan kepada dia. Saya pulang, saya berdoa dulu, Tuhan tolong saya, Tuhan, saya mau pulang ini, Tuhan bantu saya serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak ada apa-apa dan saya tidak kenapa-kenapa. Benar saudara, saya pulang itu dia tidak satu helai rambut saya pun dia tidak kasih jatuh dari kepala saya. Keluarga besarnya pun yang notabene tahu saya lari ke Manado itu tidak ada yang marah saya. Tidak ada yang bisa bertanya, kamu kemana? Selama 1 bulan lebih ini kamu kemana? Tidak ada yang bertanya. Terus itu suami saya tidak pernah marah. Malahan dia semakin sayang saya. Kemana saja saya jalan dia ikut. Kemana saya pergi dia ikut. Seakan-akan kayak seperti dia takut kehilangan saya lagi. Tetapi satu titik di mana dia teringat kata-kata saya waktu di Manado itu. Waktu saya telepon bahwa saya bilang saya mengasihi Tuhan itu. Dia ingat itu. Pagi-pagi itu dia ingat itu, dia mulai marah besar. Marah sampai dia berkelahi, berteriak. Lalu dia ambil gunting, dia mau tikam saya. Tapi saya tidak takut, waktu itu saya tidak takut gunting. Saya tidak takut gunting, yang saya takut dia menyuruh saya membacakan 2 kalimat syahadat. Saya bilang kalau hari ini dia bilang saya baca kalimat syahadat, saya keluar tanpa satu helai
apapun yang saya bawa, saya lari ke pintu samping ini, biar anak satu pun kalau mau ikut-ikut, kalau tidak saya lari sendiri. Tetapi puji Tuhan dia tidak jadi tikam saya, dan dia tidak jadi menyuruh saya untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Dia bilang begini buat saya, cepat sudah kalau gitu, kamu bilang itu alhamdulillah. Akhirnya saya bilang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Lalu dia bilang, nah itu toh sekarang sudah Muslim, kamu bukan Kristen. Saya tidak mau dengan urusan hati kamu, saya tidak tahu apa isi hati kamu, tetapi kamu tetap Kristen dan saya tidak akan menceraikan kamu. Jadi mulai sekarang lakukan seperti apa yang dulu kamu kerjakan. Lalu saya itu kayak seperti gimana mau jalan, mau pergi, kasihan anak-anak, anak yang kakak ini yang perempuan sudah nangis. Waktu itu dia SMA kelas 1, dia sudah bilang, masa mama baru datang kok mama mau pergi lagi. Karena saya bicara buat dia, kakak Ca, kalau bagaimana mama pergi lagi nih, kalau papa paksa mama untuk hal-hal yang seperti itu. Dia bilang, mama jangan tinggal dulu, mama jangan pergi mama. Akhirnya saya nurut, kasihan mereka, hanya saya nurut. Di tahun itu saya ikut lagi, hanya saya masih seperti itu, masih berhijab, saya kemana-mana berhijab, saya sholat, saya ini masjid talim saya lakukan juga, masih seperti itu. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya, saya sholat, saya selalu sebut haleluya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena saya percaya di dunia ini tidak ada lain, hanya Yesus. Apapun saya lakukan, walaupun saya berhijab, tapi saya berhaleluya. Itu ya, saya tetap melakukan itu. Saya tidak, saya berpikir, saya punya prinsip, Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Terus begitu. Lalu saya berkonsultasi dengan salah satu hamba Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya berkomunikasi dengan mereka, sharing dengan mereka. Saya bilang bagaimana saya seperti ini. Saya seperti orang yang tidak punya prinsip. Saya Muslim, saya berhijab, baru saya masih menyembah Tuhan. Lalu mereka bilang, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, pasti semua terjawab. Pintar-pintar seperti licik seperti ular, jinak seperti merpati. Jadi Betty harus pintar-pintarlah menyikapi itu semua sambil berdoa minta Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lupa waktu saya mau pulang ke Ambon, saya berkomitmen dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala tanya saya waktu di Manado itu, Ibu Gembala tanya, kalau mau pulang komitmen dengan Tuhan dulu. Ini mau pulang ini tidak komitmen ya. Saya tanya komitmen buat apa? Ya kalau pulang komitmen bilang pada Tuhan saya akan kembali, saya kembali. Jadi kasih waktu buat Tuhan sampai kapan mau kembali. Akhirnya saya ambil komitmen dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan kasih saya waktu 3 tahun sampai saya anak yang tua lulus SMA dulu Tuhan Yesus. Akhirnya didoakan. Tetapi nyatanya tidak, saya tidak menepati janji saya 3 tahun itu karena saya keburu punya anak di tahun 2002. Berjalannya waktu seperti itu terus. Lalu saya sering sharing dengan para orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan. Mereka bilang lakukan saja seperti apa yang Betty lakukan, nanti Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya untuk Betty. Itu ya. Terus saya ini di tahun 2015 akhir itu berjalan waktu, tapi suami saya tuh tidak pernah meninggalkan kebiasaan lamanya. Dari hari ke hari seperti itu. Memang kadang-kadang dia ada waktu untuk dia istirahat, tapi istirahat itu tidak selamanya. Ada kalanya sehari 2 hari jadi lagi, seminggu jadi lagi. Dan saya jadi sasaran terus KDRT terus saya. Sampai kadang-kadang saya kalau muka-muka saya lagi biru, saya nggak mau ke rumah mama karena takut dibilang mama tanya itu kenapa. Saya suka bohong itu jidat saya kebentur dinding atau mata saya kena ini kena itu. Saya suka bohong padahal saya itu mengalami KDRT dalam rumah tangga saya.
Tapi saya tidak pernah menjelek-jelekan dia di orang. Saya tidak pernah menjelek-jelekan dia di rumah, di keluarga saya, karena saya tahu itulah pilihan saya. Saya malu sebenarnya. Ya saya menerima saja. Saya tahan sendiri di hati saya. Lalu waktu tahun 2015 dia mulai mengalami satu musibah. Waktu itu suami saya mulai sakit. Di tahun 2015 bulan November itu suami saya mulai sakit. Sakitnya diprediksi dokter waktu itu sakit perdarahan otak atau penyempitan saraf karena dia sudah lumpuh sebelah kiri. Dokter menyarankan untuk saya rujuk ke Makassar. Jadi perjalanan saya itu panjang, saudara-saudara. Saya perjalanan hidup pengobatan dia panjang dari kota kabupaten, saya bawa ke kota provinsi, dari kota provinsi 2 rumah sakit yang saya bawa. Itu hanya dengan kekuatan kemurahan Tuhan saya bisa melayani suami saya. Saya tidak punya pekerjaan, suami saya terbengkalai, dia punya usaha, hanya saya mengandalkan kedua anak saya. Anak saya yang laki-laki sudah kerja di kapal waktu itu, dan anak saya yang perempuan kerja di Ternate. Jadi dari mereka berdua itulah saya mendapat asupan biaya. Sedangkan keluarga besar mereka mau dibilang mereka kaya, sangat banyak duit, tapi mereka hanya memberi sebatas kulit. Kalau mereka hanya memberi sebatas kulit, mereka sudah pikir banyak, sedangkan kebutuhan dia banyak. Akhirnya anak-anak saya saja yang selalu membiayai papanya waktu masuk rumah sakit itu. Hanya suami saya tidak ada perubahan. Yang sangat-sangat saya sesali, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, waktu di rumah sakit Ambon, kebetulan ponakan saya jenguk suami saya di rumah sakit. Ponakan saya ini seorang hamba Tuhan. Lalu suami saya bilang begini, Kakak Ien, obati Om Cayu kah? Obati Om Cayu dulu. Lalu ponakan saya bilang begini, Om Cayu, Kakak Ien tidak bisa obati. Yang bisa cuma Kakak Ien bisa lakukan hanya mendoakan. Tetapi saya tidak bisa bertindak karena saat itu ada saudaranya yang menemani saya menjaga di rumah sakit. Ya saya takut nanti dibilang saya berbuat macam-macam kepada saudara mereka. Akhirnya begitu berjalan waktu, dia minta diobati sama keluarga dari saya. Dia minta didoakan, tapi itu sudah semua tertutup, tidak ada pikiran untuk bisa melayani dia. Akhirnya dia dibawa pulang ke Namlea, ke rumah saudaranya. 10 hari di Namlea, di Kabupaten Buru, dia dipulangkan di Masohi. 2 hari di Masohi dia dibawa rujuk lagi ke rumah sakit daerah karena dia sudah kritis, koma. Sudah koma, lalu waktu itu dokter panggil saya, Bu, sini Bu, ini bapaknya mau dirujuk ke ICU. Lalu saya bilang, mau di ICU, nanti saya tanya keluarga dulu. Mau di ICU atau dibawa pulang ini. Karena saya waktu itu tidak punya hak untuk mengambil keputusan kepada suami saya. Lalu saya tanya keluarga bilang tidak usah kasih masuk ICU lagi, dibawa pulang saja. Akhirnya jam 3 sore itu suami saya dibawa pulang ke rumah tanpa pengobatan, tanpa makanan, tanpa minuman. Suami saya hanya ditaruh di ruang tamu tanpa pengobatan apa-apa. Di situ saya menyesal kenapa saya tidak punya kuasa atas dia. Harusnya dia dibawa ke ICU supaya dia di situ ada pengobatan, ada perawatan. Sampai dokter bilang buat saya waktu mau kasih keluar, Ibu jangan kasih keluar. Bapak punya otak ini bagus sekali, masih bisa diobati, masih banyak kemungkinan untuk Bapak sembuh. Kenapa ambil keputusan yang sepihak? Nah, saya kembalikan untuk keluarga besarnya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tanggal 1 Januari lagi rame-ramenya orang merayakan tahun baru, suami saya meninggal. Akhirnya suami saya meninggal. Itulah awal mula saya benar-benar berada dalam kasih Tuhan. Waktu suami saya meninggal, kakak tertuanya, saudara terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, saudara tertuanya tidak ada di tempat.
dia lagi di Makassar. Di telepon tidak ada yang tidak ada itikat baik untuk dia kembali. Akhirnya meninggal pun sampai selesai hari, selesai perayaan hari 1 sampai 9 itu kakak ipar saya tidak datang. Akhirnya jadilah perpecahan dalam keluarga mereka antara saudara-saudaranya sendiri. Saya waktu itu tidak ada campur di situ karena saya lagi berduka. Saya berpikir saya harus membiayai anak 4 saya ini bagaimana, saya harus menghidupi mereka bagaimana. Sedangkan suami saya sudah tidak ada, walaupun kadang-kadang dia menyakiti saya, tetapi setidaknya dia punya sumber untuk saya. Dia sudah tidak ada. Lalu akhirnya saya tidak pusing, mereka mau marahan, mereka mau saling mengutuk atau saling mencaci maki, saya tidak peduli urusan mereka bersaudara. Lalu begitu saya waktu setelah hari suami saya punya hajatan selesai, mulai dari hari meninggal sampai hari 40, hari 100, hari 120, semua selesai, itu dibiayai oleh uang sedekah-sedekahnya dia. Keluarga besarnya nanggung, tapi ya itulah, mau dibilang apa kalau nanggungnya cuma sekian gini, sekian gitu, sedangkan saya butuh biaya banyak untuk dia punya biaya pemakaman, biaya hari-harinya. Terus setelah ini saya makan apa, anak-anak saya makan apa. Kakak saya waktu datang untuk hari 7, dia bilang gini, ini ngapain sampai mesti bikin perayaan seperti ini, nanti setelah ini kamu makan apa, anak-anak kamu bagaimana, tidak bisa simpan-simpan uang kah, karena ramai sekali, saudara-saudara terkasih, ramai sekali dirayakan, pokoknya makanan itu nggak bisa dibilang lagi. Lalu saudara terkasih, saya percaya, saya sekarang walaupun mereka tahu saya Muslim, tapi saya percaya hati saya Tuhan ada bersama saya tidak pernah takut untuk menghidupi anak-anak saya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah perjalanan singkat tentang saya bersama-sama dengan suami saya. Sekarang saya berbicara selanjutnya tanpa suami saya, yang sekarang yang dibilang kalau tanpa suami enak mungkin ya, disayang oleh keluarga besar, disayang sama tetangga, disayang sama, pokoknya disayang-sayang lah, karena saya sudah notabene mualaf, terus tidak punya suami, berarti saya pasti disayang-sayang lah. Tapi itu tidak terjadi bagi saya, saudara terkasih, karena Tuhan tidak mengizinkan saya bahagia. Itulah yang pernyataan mama saya. Saya pegang itu, Tuhan, saya bersyukur bahwa itu terjadi, karena saya kalau terjadi saya dienak-enakin, berarti saya lupa. Itu. Jadi itu terjadi bagi saya, keluarga besar saya waktu saya mau selesai hari perayaan itu, hari-hari kematian suami saya selesai, kebetulan tetangga saya ada, dia kerja di Sorong, jualan di Sorong. Nah, saya ketemu sama dia, saya bilang gini, saya ikut ke Sorong bantu kamu sudah, karena sekarang saya tidak punya pekerjaan, anak 2 saya pun pekerjaannya sudah menurun, siapa yang mau biaya anak-anak saya makan. Nah, dia bilang, sudah kalau mau ikut saya ke Sorong, nantilah habis lebaran baru kamu ikut. Iya, pas habis lebaran saya pergi, tapi sebelum saya pergi itu sudah mulai ada masalah sama ipar-ipar saya, mulai ada sedikit kecocokan, tapi saya jalan saja. Mereka kan nggak kasih izin saya pergi. Cerita mereka bilang nanti mau bangun saya usaha, mau bangun saya ini itu. Tetapi saya berpikir, saya sudah hidup dengan mereka puluhan tahun, saya tahu mereka seperti apa. Mending saya usaha sendiri, saya punya sendiri, daripada saya punya orang tapi saya ditindas atau saya diintimidasi terus. Lalu saya pergi ke Sorong itu sama tetangga saya itu, sampai di Sorong 1 bulan sana, saya lihat keadaan bagus, saya kembali lagi ke Masohi, kota saya. Sesampai di Masohi sana, saya baru di Ambon saja, di ibu kota provinsi, saya sudah dicerca, saya sudah telepon, kata waktu kamu suami kamu meninggal, itu masalahnya
gara-gara saya yang bikin mereka adu domba saya, mereka sampai mereka berantem antara kakak yang tertua mereka dengan saudara mereka yang bertiga ini. Saya penyebabnya, kata saya, yang bikin ngadu di sana lain, ngadu di sini lain. Jadi saya adu domba mereka. Saya bilang, saya menangis, Tuhan Yesus, hari itu saya di mana? Hari itu saya lagi berduka. Buat apa saya mengadu domba mereka? Jangan mereka kalau ikut ini, mereka yang harus tanya saya bagaimana ini, kok mereka ambil keputusan, mereka waktu mereka sudah saling memaafkan. Waktu itu sudah bisa lebaran dan mereka sudah saling memaafkan. Jadi mereka saling cerita menjatuhkan saya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pas sampai di kota Masohi, saya barang-barang saya, baju-baju muslim saya baju muslim tuh banyak sekali. Lalu saya bagi-bagi, saya gantung saja di depan pintu situ. Di depan pintu saya bilang, mari siapa yang pilih, ambil sudah. Saya mau ke Sorong. Kalau ke Sorong sana ngapain, sudah saya mau pakai baju begini. Nah, saya mau pakai baju-baju begini buat apa? Palingan di sana tuh saya mau goreng pisang, saya jual nasi kuning, ya saya ada baju-baju rumah. Terus saya kasih mereka semua barang-barang, saya bagi, tidak ada barang-barang satupun, kan saya emosi karena dengar mereka memfitnah saya. Saya bagi semua barang-barang saya. Saya bagi-bagi semua barang-barang saya. Halo, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu setelah itu saya kembali lagi ke Papua. Saya kembali ke Papua, tetapi saya masih bekerja sama tetangga saya ini. Selama saya bekerja di situ 9 bulan, penghasilan saya puji Tuhan baik sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya hanya menjual nasi kuning sama buat roti. Saya jual, saya membiayai anak saya mengirim uang untuk anak-anak saya. Dari situlah penghasilan saya menafkahi anak-anak saya dari hasil jualan itu. Seterusnya ada satu di mana titik, saudara terkasih dalam Tuhan, titik di mana saya tidak tinggal lagi bersama tetangga saya itu, karena waktu itu ada masalah sedikit. Kebetulan waktu saya lagi nyuci di sumur, ibu pendeta lewat di pinggir rumah, pinggir sumur itu. Saya manggil, Bu Pendeta, saya bisa curhat, saya bisa berbicara Ibu Pendeta sebentar, boleh. Lalu saya bilang saya mau butuh pelayanan doa, karena di sini saya seperti jauh dari Tuhan. Lalu beliau bilang, ke rumah aja, nanti besok ke rumah aja. Akhirnya saya ke rumahnya malam itu, besok malamnya saya ke rumah Ibu Pendeta. Sampai di rumah saya cerita, saya bilang, saya mengenal Tuhan, saya mengasihi Tuhan, sudah lama. Memang saya tidak aku itu, saya bilang seperti itu. Tetapi Ibu Pendeta bilang kalau seperti itu, Ibu Dewi mau pelayanan, nanti balik hari Sabtu, supaya saya kumpul pelayan-pelayan gereja dulu, supaya ini mereka bisa doakan. Tetapi Tuhan bekerja buat saya. Saya tidak jadi pergi karena mulut saya semua kena sariawan. Saya mau berbicara bagaimana mulut saya pecah-pecah semua. Jadi saya tidak jadi pergi. Lalu saya kasih sembako, suruh anak piara saya bawa, bilang sama Ibu Pendeta bahwa Mama tidak jadi pergi karena Mama sakit. Lalu timbullah masalah di situ. Ini Ibu Pendeta ini salah omong, bukan salah omong. Beliau cerita sama tetangga kami bahwa Mama Dewi ini ada curhat, mau minta pelayanan. Tapi tidak salah Ibu Pendeta bicara seperti itu, tapi salahnya di tetangga saya. Dia cerita sama tetangga yang bawa saya dari Ambon ini, dari Masohi ini, dia kan muslim. Akhirnya jadi masalah di situ, masalah besar. Dia pulang, dia cerita buat keluarga besar saya, keluarga besar suami saya. Mereka tidak marah, sebenarnya mereka tidak marah saya. Tetapi saya waktu itu diasingkan dari tetangga-tetangga. Semua tetangga di situ tidak ada yang mau mengenal saya. Mereka lihat saya seperti lihat kotoran anjing. Mereka jijik kepada saya karena mereka bilang saya seperti orang pengkhianat, murtad yang tidak perlu untuk bergaul dengan saya. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya hanya dalam rumah, terkurung dalam rumah. Waktu saya pulang kampung itu, saya hanya dalam rumah dengan anak saya, tidak tanpa ada tetangga yang ada tetangga sih, ada berapa orang, ada sekitar 3-4 orang tetangga yang masih menerima saya. Itu saja, saya balik ke situ ke sini. Tetapi yang sebesar kampung ini tuh tidak ada lah yang mau dengan saya, tidak mau berteman dengan saya lagi. Akhirnya
saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ipar-ipar saya itu, keluarga besar dari suami saya itu tidak marah, mereka tidak mengintimidasi saya, malah mereka membela saya waktu itu karena ini ibu yang bawa saya ke Papua itu bilang kata saya melakukan kegiatan gereja di kampung itu. Saya bilang memang saya minta pelayanan doa, tetapi saya tidak melakukan kegiatan gereja saat itu di kampung itu. Saya tidak pernah masuk gereja ataupun kegiatan ibadah apapun belum pernah saya lakukan di situ. Itu saya pertahankan itu. Akhirnya keluarga saya semua masih menerima saya. Tapi puji Tuhan, syukur banyak Tuhan Yesus bekerja buat saya, banyak cobaan yang saya alami, banyak juga gangguan yang saya alami, tapi Tuhan Yesus masih memberi kesempatan buat saya, bahwa saya harus meninggalkan semua, jadi saya harus berani untuk meninggalkan semua. Bukan saya bertopeng lagi, saya bertopeng dalam arti saya punya iman Kristen, tapi saya masih berhijab. Lalu akhirnya saya ke Papua mempunyai usaha sendiri. Saya bangun walaupun hanya di Papua itu saya hanya goreng pisang, buat nasi kuning sambil jualan sembako sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhan, saya bisa membiayai anak-anak saya bisa mencukupi makan minum mereka, pakai mereka, karena saya percaya kuasa Tuhan luar biasa. Terus saudara terkasih dalam Tuhan, sampai 2017 terakhir itu saya punya hubungan putus sama keluarga besar suami saya, anak-anak saya yang tertua dibaptis, dia minta baptis sendiri, tanpa saya suruh baptis, dia minta baptis sendiri. Dia minta baptis di tahun 2010, waktu itu suami saya masih ada, karena dia mendengar sendiri banyak tentang Tuhan Yesus, akhirnya dia minta baptis, saya minta dibaptis, akhirnya pelayanan doa, pelayanan pelepasan, hanya anak saya yang tertua dibaptis, puji Tuhan. Berjalannya waktu lagi saya saya mengalami banyak masalah, banyak kekurangan saya, tapi kekurangan saya itu rasanya kayak enteng-enteng saja, tidak seperti kemarin-kemarin saya alami itu. Itulah hebatnya Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, masalah sebesar apapun tidak ada artinya. Kadang-kadang anak-anak mau minta ini, mau minta itu, saya belum punya, saya belum ada, tetapi puji Tuhan, tetap saya bisa, walaupun hanya dengan usaha yang kecil, saya bisa membiayai mereka. Tahun 2018, anak saya yang nomor kedua, Arul, yang banyak nanya itu tentang Tuhan Yesus, dia dibaptis tahun 2018. Lalu kemarin tahun 2020 ya, 2020 akhir Desember, anak saya yang ketiga dibaptis juga, dan anak saya yang kedua dan yang ketiga sekarang melayani di salah satu gereja, menjadi lighting sama main musik juga. Puji Tuhan, Tuhan berkarya buat saya luar biasa. Satu lagi yang jadi beban saya waktu itu, saya mau sedikit bicara buat saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau saudara melihat bahwa sangat baik, Tuhan Yesus itu terlalu baik, teramat baik Tuhan Yesus, kasih setianya tidak pernah habis bagi kita. Saya ingin kesaksian saya ini bagi mualaf-mualaf, kalian lihat, kalian pandang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan Yesus selalu menunggu kalian setiap saat. Tuhan Yesus memanggil. Kalau contoh saya waktu itu namanya Betty, waktu saya Kristen, Tuhan Yesus tidak memanggil saya Dewi karena nama Muslim saya Dewi. Tuhan Yesus memanggil saya Betty, belum pulang lagi. Tuhan Yesus kangen, Tuhan Yesus rindu. Itulah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mendendam apa yang kita buat. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ingat saudara, kasih karunia Tuhan semakin hari semakin berkurang, waktu-waktu Tuhan semakin sempit. Pikir pakai logika. Saya berpikir pakai logika waktu itu, dan logika saya jalan waktu itu di tahun 2000 berapa itu, 2005 apa itu, kakak ipar saya nelpon saya gini, dia marah-marah saya. Kakak ipar saya itu dia kerja sebagai salah satu aparat, dia orangnya namanya juga aparat ya, dia kasar.
dia emosional. Dia telepon saya, dia bilang gini, kamu itu masuk Muslim, menyangkal Tuhan Yesus, mati masuk neraka ya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang ke Bapak Ino, enggak juga mau. Sama saja waktu itu, waktu saya belum dibaptis itu. Sama aja mau. Sama bagaimana? Kamu itu lihat itu. Lihat apa? Kalau kamu tahu sebenarnya Yesus itu tempatnya, Tuhan Yesus itu tempatnya sudah di surga. Dia yang menyelamat kita, dia menyiapkan tempat buat kita di surga itu. Lalu sekarang kamu percaya untuk seseorang yang tidak tahu di mana. Itu maksudnya apa kayak ke Bapak Ino? Iya tuh, lalu kamu itu sembahyang, sholat, kamu berada di dengar setelah doa sholat itu kamu doa doa ajan itu setelah dengar doa ajan kamu tidak pernah tahu artinya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mulai mencari, saya lupa ayatnya, tapi saya ingat dengan bahasa Indonesia bagian akhir itu saya dapat di situ, saya baca di terjemahannya. Saya tidak baca, saya tidak pintar untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Saya hanya baca di tafsiran, di situ dibilang begini, angkatlah dia di tempat yang maha tinggi, tempatkanlah dia di tempat yang maha tinggi, karena engkau Tuhan, karena engkau Allah yang maha suci, maha mulia, yang tidak pernah ingkar janji. Lalu saya berpikir, aduh gimana itu? Kalau sekarang saya berdoa, saya minta Tuhan, angkatlah dia, taruh dia, baru sekarang di mana orangnya? Lalu kalau saya tidak tahu orangnya di mana, terus saya mau di situ saya bagaimana? Disitulah kontra terjadi antara saya. Saya semakin terpuruk di situ, iman saya semakin kepercayaan saya semakin menjadi-jadi di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sebagian kesaksian saya. Saya berharap semua mendapat berkat dari kesaksian saya, karena semata-mata saya berbagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan kesaksian tadi. Doa kami kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.